Tasawuf iku kama layak diru kaya oleh ora kuwasa sapa al mutasawwif ala tarkid dzambi ing atase ninggal dosa. Al yauma ing dalam iki dina layak diru ora kuwasa sapa al mutasawwif ala tarkihi ing atase ninggal dosa godan ing dalam dina sesuk. Li anna azazahu krana temen setune apese al mutasawwif anit tarki sange ninggal dosa fil hali ing dalam zaman saknalika iku laisa ora ana apa azazahu iku illa ligolabati syahwa angin krono oleh ngalahake syahwat alaihi ngatasi al mutasawwif. Wa syahwatu utawi syahwat iku la tufariku ora misa apa syahwat ing al mutasawwif godan ing dalam dina sesuk. Bal tatadaafu bale tikel mandikel apa syahwat. Wa tata'akkadu lan dadi kuat apa syahwat. Bil iktiyadi kelawan biasaake. Walaisan mongko ora ana apa syahwatu syahwat allati akadaha kang wis nguatake ing syahwat al insanu saka menungso bil iktiyadi kelawan biasaake iku kallati kaya dene syahwat lam yuakidha kang durung nguatake sapa insan ing syahwat. Fang durung mongko angen-angen sapa sira kabeh ya ahlal majlis he ahli pelungguan wa ya ahlal insaf lan he ahli kebagusan. Ida kana ing dalem nalikane ana an-nabi sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa nabi wa yatubu lan mertobat sapa kanjeng Nabi. Faqad ghafara hale teman-teman wis ngapura sapa Allah Gusti Allah marang kanjeng Nabi ma ing dosa taqaddama kang wis dingin apa ma mindambihi saking disane kanjeng Nabi pamalan dosa takhara kang dadi akhir apa sima ai mindambihi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halaka al mutasawwif, celaka orang yang menunda-nunda. Jadi al mutasawwif yang di sini itu adalah orang yang menunda-nunda untuk bertobat. Jadi kalau diingatkan kapan kamu bertobat, dia bilang saya bertobat besok kalau sudah tua. Ini namanya al mutasawwif. Oleh Nabi diancam halaka al mutasawwif, celaka bagi orang-orang yang selalu menunda-nunda untuk bertobat. Kenapa orang yang menunda-nunda tobat ini dikatakan celaka oleh baginda Nabi? Ini logika akalnya begini. Kalau untuk saat sekarang saja dia sudah tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Dia sudah masuk dalam lautan syahwat. Masuk dalam lautan dosa. Masuk pada lautan kemaksiatan karena syahwatnya. Bagaimana mungkin besok di hari tua dia juga bisa mengendalikan syahwatnya? Padahal syahwat itu semakin hari dia itu akan semakin kokoh, akan semakin kuat mencengkram pada diri manusia. Kalau sekarang saja pada waktu yang dihadapi sekarang dia sudah tidak mampu, apa iya kemudian kalau di hari tuanya dia juga akan mampu untuk mengendalikan syahwatnya? Sedangkan syahwat itu kalau dibiarkan, syahwat itu akan semakin kuat mencengkram, semakin akan kuat mempengaruhi, semakin kuat bersemayam dalam diri kita. Logika akalnya kalau sekarang aja kita itu sudah berat untuk menghilangkan kemaksiatan, kemudian bertobat kepada Allah. Sekarang loh kita itu diajak tobat sudah nggak mau dengan alasan besok kalau sudah tua. Apa ada jaminan kalau sudah tua itu pasti Anda bisa? Kan jelas tidak bisa. Semakin lama Anda bermaksiat kepada Allah, maka akan semakin berat Anda melepaskan dari belenggu kemaksiatan itu. Makanya kemudian oleh Nabi, halaka al-mutasawwif, celaka bagi orang-orang yang menunda untuk bertobat kepada Allah. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, baginda Nabi, seorang manusia yang maksum,
seorang manusia yang terbebas dari dosa dan terjaga dari dosa, sehingga sudah mendapatkan garansi dari Allah, ghafara ma taqaddama min dzambi. Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda Nabi, dari dosa yang sudah lewat, bahkan dosa yang belum dilakukan. Mata akhir itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Itu saja baginda Nabi itu setiap sehari semalam itu bermohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Bahkan ada riwayat hadis yang mengatakan baginda Nabi itu sehari semalam bertobat kepada Allah 100 kali. Itu baginda Nabi, seorang yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, orang yang sudah dijaga oleh Allah. Bermohon tobat satu hari satu malam itu 100 kali. Kemudian bagaimana dengan kita, orang yang senantiasa bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan kesalahan? Iyakah kita kemudian tidak mau bertobat kepada Allah? Kan lucu namanya ini. Faladi mongko utai uang lam yadhar kang wis pisan-pisan durung jelas apa haluhu tingkai alladhi aghfara ana ta wis ngapura sapa Allah lau marang alladhi amla utawa ora ngapura kaifa hale kaya apa la yatubu ora gelem mertobat sapa alladhi ilam wahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Wala yaj'alulan olan dateake sapa si alladhi lisanahu ing lisane alladhi abadan ing dalam selawase. Wala den dadekno masgulan ingkang den tungkulake bil istighfar kelawan nyuwun ngapura. Wa kaifalan hale kaya apa la yakuru ora iling sapa si alladhi al malika ing Gusti Allah dat kang ngeratoni al ghafaro kang akeh oleh ngapura. Alladhi huwa kang utawi al malikul ghaffar iku al munji dat kang nyelametake min adzabin nar sanging siksa neraka. Hada utai iki hadis iku mulakhasun kang den ringkes min majalisil abror sanging kitab majalisil abror. Ini adalah hadis yang terakhir dari bab yang ke-10. Insyaallah besok kita sudah masuk pada al-majlis al-hadiyah asyara, pada tema yang ke-11. Qala dawu an-nabi sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ida aroda ing dalem nalikane ngarepake sapa Allah Gusti Allah bi abdihi kelawan kaulane Allah. Ida aroda ing dalem nalikane ngarepake sapa Allah Gusti Allah taala bi abdihi kelawan kaulane Allah ngarepake al khaira ing kebagusan. Ajala mongkong gigi sapa Allah lahu marang abdi al ukubata ing siksa fid dunya ing dalam dunya. Tapi wa in aroda lan lamun ngarepake sapa Allah bi abdihi kelawan kaulane Allah asyarra ing Allah amsaka mongko ngeker sapa Allah ale ing atase abdi bidzambihi kelawan dosane abdi hatta yuafiyahu singgo nuhoni sapa Allah ing abdi utawa ing adab mawon hatta yuafiyahu singgo nuhoni sapa Allah ing abdi kelawan adab yaumul kiamah ing dalam dina kiamat. Ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Idza arada Allahu ta'ala bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uquba fid dunya." Tatkala Allah itu menghendaki kepada hambanya menjadi orang yang baik, atau tatkala Allah itu menghendaki kepada hambanya tentang kebaikan, maka Allah itu akan menyegerahkan siksa di dunia. Jadi ketika Allah memberikan adab kepada hambanya di dunia, itu pertanda Allah itu masih sayang kepada seorang hamba itu. Karena Allah menegur dengan siksaan atau dengan cobaan atau dengan musibah yang dihadapi oleh seorang hamba itu karena dosanya. Tapi sebaliknya, jika Allah itu memang menghendaki kepada seorang hamba itu jelek,
maka Allah akan membiarkan dia. Ketika di dunia dia tidak pernah dikasih musibah, tidak pernah dikasih ujian, tidak pernah dikasih siksaan. Dibiarkan oleh Allah. Sehingga kelak ketika di akhirat, dosa yang pernah dia lakukan di dunia itu akan disiksakan pada hari kiamat. Jadi beruntunglah bagi kita semua yang di dunia ini masih diingatkan oleh Allah, masih diberi ujian oleh Allah, masih diberi musibah oleh Allah karena dosa-dosa kita. Itu artinya Tuhan mengingatkan kepada kita bahwasanya dosa yang kita kerjakan, kemaksiatan yang kita lakukan oleh Allah itu langsung disiksa ketika di dunia, sehingga kita itu ingat, sehingga kita itu kemudian mawas diri, sadar, kemudian bertobat. Itu sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Itu berarti Allah masih menghendaki kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, jika Allah itu memang sudah tidak menghendaki kepada kita untuk menjadi orang yang baik, maka Allah membiarkan kita. Allah membiarkan kita untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah. Sehingga dosa-dosa itu akan disiksakan kepada kita besok di hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-majlisul hadiya asyara fi fadilati Rajab al-Murajjab. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.